Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Imam Ahmad bin Hanbal pernah menolak doakan orang sakit. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kita ketahui, Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama pendiri mazhab Hambali. Di balik kesalehan dan kealimannya tidak membuatnya merasa tinggi hati dan ingin dipuji. Malah beliau lebih sering memperlihatkan sikap ketawaduannya. Kita sering mendengar atau membaca cerita tentang keampuhan doa orang-orang terdahulu. Sebagian orang tidak mempercayai kisah-kisah tersebut. Sebagian lainnya sangat mempercayai. Di sini kita tidak akan membahas soal percaya atau tidak percaya. Kita hanya akan membahas tentang hikmah kisah di balik sikap Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mau mendoakan orang lain, padahal orang tersebut sedang sakit. Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala meriwayatkan kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan seseorang yang meminta doa kepadanya. Abbas bin Muhammad Ad-Dawri berkata, diceritakan oleh Ali bin Abi Fadharah, tetangga kami, ia bercerita, ibuku sakit lumpuh sekitar 20 tahun lamanya. Suatu hari ia berkata kepadaku, pergilah ke rumah Ahmad bin Hanbal, mintalah ia mendoakanku. Aku pun mendatangi rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ku ketuk pintu rumahnya. Ternyata ia berada di halaman depan rumahnya. Ia bertanya, siapa ini? Aku menjawab, aku orang yang disuruh ibuku yang lumpuh untuk memintamu mendoakannya. Kemudian aku mendengar nada bicara orang marah dengan mengatakan, kami lebih butuh doamu. Maka aku pun pergi. Tiba-tiba seorang wanita tua keluar dan berkata, setelah kau pergi, Ahmad bin Hanbal berdoa untuk ibumu. Ketika sampai di rumah, aku mengetuk pintu. Ibuku berjalan keluar dengan kakinya sendiri. Sahabat Pena Pencari Hikmah, dari riwayat ada beberapa sudut pandang yang perlu kita teladani. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama sebagai bentuk tawadhu, dan kedua sebagai bentuk pendidikan. Bentuk tawadhu dalam kisah tersebut, jika kita renungi dalam-dalam, kemarahan Imam Ahmad tampaknya karena ia tidak ingin terjebak dalam pujian. Sebab anggapan orang tentang kedudukan seseorang di sisi Tuhannya adalah pujian yang paling berbahaya. Bisa menyebabkan lahirnya perasaan merasa lebih mulia dari lainnya. Perasaan yang sama dengan iblis ketika menentang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dengan penuh kebanggaan iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtana min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan ia kau ciptakan dari tanah. Perasaan itulah yang membuat iblis terlempar dari surga, karena ia mengira api lebih mulia dari tanah, meski Tuhan tidak pernah mengatakannya. Tetapi ia mengasumsikan itu sendiri karena kesombongannya. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam ketika ia berbuat salah, yaitu memakan buah kuldi. Ia bergegas memohon ampunannya, menyesali perbuatannya, menzalimkan dirinya sendiri, dan bersimpuh karena perasaan bersalahnya. Nabi Adam tahu, ia tidak lebih mulia dari siapapun, ia tidak lebih baik dari siapapun. Inilah pentingnya merasakan diri sebagai hamba yang kotor dan penuh dosa, agar ketawaduan bisa terus hidup di hati kita. Bentuk pendidikan. Sesoleh apapun seorang manusia, jangan anggap mereka tidak butuh doa. Mereka tetap membutuhkan doa dari sesamanya. Itulah mengapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kami lebih butuh doamu. Perkataan tersebut dapat dipahami dalam dua hal. Sepintar dan sesaleh apapun manusia, mereka tetap membutuhkan doa. Kebanyakan manusia enggan mendoakan orang yang dianggapnya saleh karena merasa tidak pantas. Imam Ahmad ingin meluruskan hal ini, bahwa doa orang sakit memiliki keampuhan seperti malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalta ala marid, famurhu falyad'u laka, fa inna du'aahu ka du'ail malaika."
Jika kau masuk mengunjungi orang sakit, mintalah agar ia berdoa untukmu, karena doanya seperti doa malaikat. Sahabat pena pencari hikmah, kita jangan memahami hadis tersebut sebagai bentuk merepotkan bagi orang yang sakit, melainkan sebuah bentuk optimisme. Dengan mengamalkan hadis tersebut, kita seperti hendak mengatakan, meski kau sakit, kau memiliki pengaruh yang lebih besar dari kami. Bahkan doamu bisa menyelamatkan dan merubah hidup kami. Artinya, manusia diberi Tuhan keistimewaan dalam keadaannya yang berbeda-beda. Orang sehat diberi keistimewaan amal menjenguk orang sakit yang pahalanya luar biasa. Orang sakit diberi keistimewaan doa yang makbul dan dosa yang terkurangi. Semuanya memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Sahabat pena pencari hikmah, hikmahnya adalah kita harus menjaga hati kita agar tidak merasa lebih mulia dari yang lain. Jika tidak, berarti kita telah mencontoh iblis. Ialah makhluk pertama yang melakukannya. Ia merasa lebih tahu dari Tuhannya dengan mengatakan, "Khalaqtani, kau ciptakan aku, dan khalaqtahu, kau ciptakan ia Adam." Artinya, ia memandang kemuliaan dari pandangannya sendiri, tidak menggunakan pandangan Allah. Sedangkan pandangan Allah itu rahasia. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Inilah yang membuat manusia terus mencari akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Jika ketakwaan manusia terpampang jelas, manusia akan kehilangan rasa takut. Mereka akan gemar berkalkulasi. Misalnya, hari ini dosaku sudah 105, pahalaku baru 100. Kalau gitu beramal lagi, jangan berbuat dosa dulu. Sahabat pena pencari hikmah, inilah juga termasuk hikmah tidak diketahuinya kedudukan kita di sisi Allah, sehingga membuat kita terus berharap ampunannya dan tidak memandang rendah orang lain. Karena segiat apapun kita beramal, kita tidak akan pernah tahu kedudukan kita dan akhir hayat kita. Dan pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Jadi berbaik sangkalah kepada sesamamu, beramallah semampumu, dan mohon ampunanlah sebanyakmu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.